Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji yang kita cintai karena Allah. Kita kembali di podcast spesial Kaula Muda dan alhamdulillah senang sekali kita masih akan terus melanjutkan pembahasan terkait Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan kita udah sampai ke sosok yang berikutnya. Sosok yang keberapa ini? Wah, ini sosok yang sudah banyak lah. Kita Sudah kan banyak. ada 10 lebih kan? 10 lebih karena udah kuis kemarin ya. Udah kuis. Sampai ke 10 kita kuis. Kuis. Ya. Dan ini adalah sosok yang ke-13 atau 12 gitu ya Bang? Yes, kita segitulah. Baik, ini ada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan insya Allah nanti seperti biasa di sela-sela pembahasan tentang biografi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kita akan membuka line interaktif kita tanya jawab bisa ke Ustadz dan mulai hari ini ya Bang. Mulai hari ini kita sedikit penyegaran, Ya. penyegaran konsep kita menghadirkan ada Bang Eka Prahadian. Abdurrahman S.I.Kom Icap. Icap CP. apa? Icap ini Icapi. Ikatan apa? Internal Certified Addiction Professional Association. Itu dia. Iya. Profesional di di bidang adiksi narkoba. Dan kita selain membahas tentang biografi Ammar bin Yasir yang insya Allah disampaikan guru kita yang sudah bersama kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala, ada Bang Eka Prahadian Hafizullah Ta'ala yang nanti akan menyampaikan mulai hari ini dan ke pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengedukasi terkait tentang remaja, Dan kesehatan adiksi. gitu ya Bang, Kesehatan, ya. dan kenakalan remaja Kenakalan. mungkin gitu seputarnya. Baik, dan di hari ini kita mengangkat di tema pertama ada remaja dan narkoba. Masya Allah. Tema. Dan Bang Jiang adalah yang akan mendampingi Mendampingi, kita ya. dari pembahasan siang hari ini insya Allah di podcast spesial Kalau Muda. Dan kita persilakan ke Ustadz terlebih dahulu Ustadz Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, silakan Ustadz. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu ungkapan yang datang dari Nabi SAW pada sosok yang akan kita bahas kali ini, yang perjuangannya begitu besar sehingga Nabi kita SAW mengatakan surga itu merindukan 3 orang. Bayangkan, surga itu ternyata merindukan sosok-sosok sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, dan Ammar bin Yasir. Adapun Ali bin Abi Thalib ini pembahasan yang pertama sudah kita bahas. Kemudian kali ini kita bahas Ammar bin Yasir. Tentunya tidak mungkin Nabi SAW mengatakan tanpa ada alasan. Ada alasan kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwasanya surga itu merindukan 3 orang ini. Di antaranya adalah Ammar bin Yasir. Dan boleh jadi nanti kita akan dekatkan dengan kondisi-kondisi remaja sekarang. Apakah karakter mereka seperti karakternya Ammar bin Yasir sehingga surga itu merindukan mereka, atau bahkan sebaliknya? Siapa yang merindukan mereka? Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, cerita tentang Ammar bin Yasir ini bercerita tentang kesabaran. Karena dengan itulah Nabi kita SAW memberikan rekomendasi kepada Ammar bin Yasir bahwasanya surga itu merindukan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran ini bagaikan laksana kuda perang yang dia tidak pernah tergelincir ketika dia berpacu. Kesabaran ini bagaikan pedang yang tidak akan pernah meleset tatkala dia menebas.
Kesabaran ini bagaikan prajurit yang tidak akan pernah kalah tatkala dia bertempur. Dan kesabaran ini bagaikan benteng yang tidak akan pernah ditembus oleh musuh. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ma u'tiya ahadun khairan wa awsa' minas sabr." Tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Karenanya, di dalam kehidupan kita ini, kita butuh kesabaran. Dan orang yang diberikan kesabaran itu adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dalam melaksanakan ketaatan kita butuh sabar, dalam meninggalkan kemaksiatan kita butuh sabar, dan dalam menghadapi takdir Allah yang pedih juga kita butuh sabar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran itu ada 90 tempat berkaitan tentang kesabaran. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kehidupan kita itu lebih banyak untuk bersabar. Makanya berbicara tentang Ammar bin Yasir ini berbicara tentang kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kesabaran ini, balasan yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Oleh karenanya, tatkala kita ditimpa musibah, karena kita akan mengalami dua hal. Yang pertama diberikan nikmat, dan yang kedua diuji oleh ujian-ujian. Tatkala kita diberikan nikmat, kita bersyukur, dan kala kita diberikan ujian-ujian, kita bersabar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagi orang-orang yang bersabar, wabashiril mu'minin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang wabashiril sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, mereka tatkala diberikan ujian oleh Allah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang diberikan ujian kemudian dia beristirja, mengembalikan segala ujiannya kepada Allah, ya, dia mengucapkan kalimat tersebut, mereka inilah orang-orang yang, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka petunjuk. Nah, demikian. Lalu bagaimana dengan Ammar bin Yasir ini? Sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi SAW, yang bersabar dengan ujian yang ada di hadapan matanya. Nah, sebelum kita berbicara tentang Ammar bin Yasir ini, maka kita ulas dulu dari mana asalnya. Ternyata dari seorang ayah yang bernama Yasir. Nah, Yasir beserta dengan dua saudaranya, yaitu Al-Harith dan Malik ini, datang ke Makkah dalam rangka mencari saudara mereka yang hilang. Sudah mereka datangi wilayah-wilayah Arab, tapi mereka belum menemukan saudara mereka yang hilang ini. Sampai pada akhirnya mereka tinggal di Makkah, mencari saudaranya di Makkah, tapi tetap juga tidak mendapatkan saudaranya. Sehingga Al-Harith dengan Malik ini pun pulang ke kampung halamannya, sementara Yasir ini sudah merasa nyaman di Makkah dan dia tidak ingin pulang. Nah, karena kebiasaan orang Makkah itu kalau ingin tinggal di negeri Makkah itu harus ada penjaminnya. Siapa? Orang yang memang penduduk tempatan itu, yang dia bisa wala kepadanya, yang dia bisa melindunginya. Maka di sana ada Abu Hudzaifah bin Mughirah al-Makhzumi. Ya, sehingga dia pun berada di lingkungan Abu Hudzaifah ini, menetap bersamanya. Kemudian Abu Hudzaifah ini merasa senang dengan Yasir karena akhlaknya, karena kepribadiannya. Sehingga Abu Hudzaifah menikahkan dia dengan budaknya yang bernama Sumayyah. Yasir dinikahkan oleh Abu Hudzaifah dengan Sumayyah, dan inilah ibu dari Ammar. Nah, kemudian tatkala Yasir kemudian Sumayyah menikah, lahirlah seorang anak yang bernama Ammar. Kemudian tuannya ini meninggal dunia, yaitu Abu Hudzaifah ini meninggal dunia.
Ammar juga dibebaskan, budaknya dibebaskan, Sumayyah dibebaskan, kemudian anaknya juga dibebaskan. Nah, apa yang terjadi dengan Ammar? Semakin lama, semakin bertumbuh, berkembang dia mendengar dakwah Nabi SAW. Mendengar dakwah Nabi SAW dalam kondisi dia masih muda, dia melihat ada secercah harapan dalam kehidupannya memperbaiki ya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah rusaknya manusia pada saat itu. Dan dia pun menyambut dakwah Nabi SAW. Akhirnya dia pun membaiat Nabi SAW. Ya, dia membaiat Nabi SAW untuk setia kepada Nabi, beriman kepada Nabi SAW. Di hadapan Nabi SAW dia bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dari sinilah mulainya. Ketika Ammar masuk Islam, maka keislamannya ini ternyata membawa kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ammar bin Yasir mengajak keduanya, yaitu orang tuanya Yasir dan Sumayyah, masuk Islam. Tentunya ini kebahagiaan yang sangat besar. Tatkala seorang anak bisa memegang kedua tangan orang tuanya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat, kalau kita tarik benang merah dengan remaja sekarang, apakah ada yang seperti itu? Atau bahkan sebaliknya, menyeret kedua tangan orang tuanya masuk ke dalam nerakanya Allah, disebabkan karena apa? Disebabkan karena ulah dari perbuatan-perbuatan buruk anak tersebut. Sebagaimana pembahasan yang akan kita bahas dengan Bang Eka kali ini. Nah, ini berbeda dengan keadaannya Ammar yang membawa kedua tangan orang tuanya masuk Islam, dan keduanya pun masuk Islam. Dan dari sinilah bermula ya ujian-ujian yang menerpa keluarga ya Ammar bin Yasir. Nah, ini sebagai pembuka di segmen kali ini. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin kita langsung serahkan ke Bang Eka. Tadi sekilas Ustaz udah meng-highlight atau mensorot, kayaknya memang bakalan ada kaitan nih Bang, remaja, narkoba dengan keluarga gitu ya. Dan seperti apa pembahasannya? Silakan Bang, kita persilakan ke Bang Eka. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi syukron Ustadz, tadi faedah dari penjelasan pertama terkait profil sosok sahabat dari Nabi kita kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan remaja pada hari ini ada yang mungkin, kalau tadi Ustadz meng-highlight bahwa sahabat Nabi membawa keluarganya masuk ke dalam surga. Nah, hari ini kita melihat bahwa sedikit sekali memang para remaja yang mengajak keluarganya itu ke dalam hal yang baik gitu. Bahkan dari survei terakhir yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terkait dengan penggunaan narkoba di lingkungan remaja ini, itu ada peningkatan kurang lebih sekitar 1,80% dibanding 2019, 2020 sampai 2021. Jadi signifikan angkanya itu. Dan usia 15 sampai 24 tahun pada hari ini pengguna narkoba di Indonesia usia itu. Gitu. Dan yang jadi PR lagi, kalau dulu mungkin kita melihat bahwa perkembangan masalah narkoba dan remaja ini banyak di perkotaan. Hari ini justru dari hasil riset di beberapa tempat malah di pedesaan yang jadi tantangannya itu hari ini. Dan hari ini narkoba itu di pedesaan, di kalangan remaja itu Afwan kalau istilahnya agak kasar, kayak kacang goreng. Lebih mudah mencari narkoba dibanding mencari hal yang positif. Iya. Itu ya, lebih mudah mencari itu gitu dibanding mencari hal yang positif. Dulu mungkin kita pernah lihat kalau kita mau mencari atlet bola atau voli, biasanya lari ke daerah perkebunan, itu akan lebih mudah kita mendapat bakat-bakat itu. Hari ini datang ke perkebunan itu, ke kawasan pinggir-pinggir perkebunan, kita lebih mudah mendapatkan para remaja yang memang sudah hidup dengan narkoba. Baik itu yang mulai mencoba-coba atau yang memang sudah hidup dengan ketergantungan. Dan ini based on data ya Bang? Data, ini riset terakhir yang dilakukan 2019-2021 oleh Badan Narkotika Nasional. Dan BNN, dan provinsi ini menjadi salah satu provinsi terbesar Sumatera Utara, dan Kota Medan juga menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia untuk penyumbang dalam tanda kutip data ini. Jadi angkanya memang makin hari bukan makin turun. Dan yang lebih prihatinnya lagi kalau kita lihat dari data ini, bahwa ada kerentanan yang sangat tinggi itu di kalangan remaja perempuan.
Kalau tadi kan angkanya persentase, kalau jumlahnya berapa bang? Kalau dari sisi jumlah sendiri sih ini secara totalnya yang pernah pakai di 2019 sekitar 4.534 sekian, 2021 4.800.000 sekian. Nah itu lumayan signifikan sebetulnya kalau kita ngelihat dari populasi gitu. Medan kan contohnya paling berapa juta gitu. Itu bayangkan kalau 1 atau 2%-nya udah bermasalah dengan penggunaan narkoba, ya kita tinggal nunggu waktu saja kalau isu ini tidak segera ditangani, kriminalitas pasti akan meningkat. Dan hari ini kita saksikan populasi yang ada di lapas rutan itu rata-rata bermasalah dengan narkoba. Dan usianya usia produktif 15, 19 sampai 20. Dan wanita tadi kebanyakan. Oh ya, dari angka ini yang terbarunya. Yang kerentanannya lebih Kerentanannya bukan iya, kebanyakan ya, yang lebih rentan. Lebih rentan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin Ana coba bercerita tentang zat adiktif ini sendiri itu. Tadi Ustadz berbicara tentang sabar gitu. Nah, kita bisa melihat anak-anak hari ini tuh tingkat kesabaran itu memang agak sedikit kurang sebetulnya. Memang tidak hilang. Ada beberapa memang anak-anak muda yang memiliki kesabaran itu. Tapi ternyata globalisasi dan lingkungan pergaulan ini juga berpengaruh pada karakteristik bertumbuh atau berkurangnya tingkat sabar ini. Ditambah dengan penggunaan narkoba nih. Misalnya, secara ilmu pengetahuan kan ada 4 jenis narkoba ini sebetulnya. Ada stimulan, ada depresan, ada opioid, dan ada halusinogen. Nah ini karakternya berbeda-beda di dalam tubuh kita. Stimulan, misalnya stimulan ini kan mempercepat kerja otak kita sama jantung. Jadi kalau misalnya normalnya nih denyut jantung kita itu 90 kali per menit, begitu pakai zat stimulan di mana sabu menjadi salah satu contohnya, itu akan memacu jantung kita berdenyut 120 kali per menit. Sehingga darah dari jantung kita ke otak itu akan lebih cepat. Makanya orang akan lebih aktif dan lebih waspada gitu. Dalam tanda kutip waspadanya pun ada yang kecenderungannya jadi paranoid akhirnya, pengen menyelesaikan sesuatu dengan buru-buru, dan itu merubah akhirnya sifat alamiah diri kita yang Allah mendesain dengan 90 kali per menit. Kita bisa punya sifat sabar, kita mau belajar, kita mau mendengar hal-hal yang baik, akhirnya dengan pacuan stimulan itu udah nggak mungkin lagi. Pas begitu balik dosisnya misalnya hilang dengan stimulan, kan denyut jantung akan kembali ke normal, dan itu membuat orang nggak nyaman. Nah begitu juga misalnya dengan opioid ataupun depresan. Ini kebalikan dari stimulan, dia diperlambat kerja jantung kita itu. Yang tadinya 90 jadi 50. Jadi 60 akhirnya teler. Jadi jangankan orang mau belajar, mau denger kan, akhirnya diteler gitu. Dan halusinogen ini berhayal. Nah, jadi pas begitu dia di bawah kendali zat psikoaktif itu atau narkoba ini, ya fungsi alami yang Allah ciptakan di tubuh kita itu tidak berjalan. Hingga akhirnya untuk mencerna ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu kesehatan udah tidak memungkinkan karena dia dorongan aktivitasnya dari narkoba itu. Nah, yang jadi PR hari ini kenapa di kalangan anak muda, ini kan perkembangan otak tuh mulai dari umur 0 sampai 24 tahun baru berhenti. Otak manusia itu baru berkembang. Nah, sementara si zat psikoaktif atau narkoba ini kan berpengaruh di 3 bagian otak nih. Ada batang otak, sistem limbik, dan korteks. Ini punya fungsi yang beda. Nah, misalnya nih, batang otak. Ini yang mengatur fungsi tidur, kemudian nafas, dan denyut jantung. Yang harusnya slow, dipacu sama stimulan, akhirnya dia nggak tidur-tidur. Orang pakai sabu tuh kan dalam rentang waktu tertentu sanggup dia nggak tidur. Melek aja mata macam mau keluar dari... Itulah yang katanya bisa nyuci mobil tengah malam, beres-beres mobil ya, gitu ya Bang ya. Jadi tenaganya itu jadi berlebih. Nah, sekarang bayangkan pada saat si dosis itu turun atau hilang, otomatis kan tenaganya ngikut hilang tuh. Dan pada saat itu hilang secara 100%, itu akan memberikan rasa tidak nyaman gitu di badan. Itu baru di batang otaknya. Hingga kenapa yang terjadi waktu tidur berubah. Jangankan yang pakai narkoba, kita kurang tidurnya kan kesel kadang. Stres akhirnya. Dan kalau udah stres kan orang jadi nggak sabar tuh akhirnya. Maunya cepat gitu. Lama kali sih ini urusan. Emosi nggak stabil. Nah, kemudian ada yang namanya sistem limbik. Nah, sistem limbik ini ada bagian namanya sirkuit reward atau ganjaran. Ini yang memberikan rasa nikmat di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lapar, kemudian kita makan, merasakan kenikmatan, itu kan ada sensor sistem limbik itu sebetulnya. Nah, tanpa narkoba sebetulnya sistem limbik dan rasa nikmat ini bisa hadir di tubuh kita itu sebetulnya.
Contoh kita misalnya kalau hobi yang futsal tuh kita hari Senin sore ini biasanya kan suka futsal tuh sama beberapa ustadz gitu. Kan itu enak kita. Ada endorfin, dopamin yang keluar. Itu bukti kalau sebetulnya sistem limbik itu bisa distimulasi tanpa narkoba. Atau kita rihlah, misalnya kayak Bang Jiang kemarin tuh saya tengok ke Tokengon, main-main di danau. Kan itu bikin kita enak dan itu ada kenikmatan. Sistem limbik itu sebetulnya terstimulasi. Nah hanya jumlahnya normal-normal aja gitu. Kalau kita analogikan angkanya 10 dengan main bola ya dia cuma keluar 10 gitu. Tapi kalau pakai narkoba itu bisa banjir. Bisa sampai 100, 200 dan ribuan. Nah, sekarang kita bayangkan otak remaja yang lagi berkembang tiba-tiba dibombardir sama rasa nikmat yang berlebihan yang notabene distimulasi karena narkoba, perkembangannya berhenti. Makanya kenapa dalam kerja-kerja praktek saya misalnya di klinik kita bisa menemukan orang usia boleh 36 tahun. Tapi kelakuan masih kayak anak-anak SD, SMP. Ternyata setelah kita gali-gali, umur berapa dia mulai menggunakan? 15 tahun, 14 tahun. Jadi berhenti perkembangannya. Jadi sekarang kita bisa bayangkan semakin cepat anak-anak muda ini terpapar zat psikoaktif, akan semakin lambatlah perkembangan otak dan tubuhnya itu. Sehingga apa? Untuk belajar-belajar ilmu-ilmu agama ataupun ilmu yang lain akan sulit. Dan hari ini remaja kita hidup di dunia itu. Masya Allah. Nah, faktor yang lain selain kesehatan adalah lingkungan. Nah, ini yang Fenomena ya. fenomenanya tekanan sebaya itu kan jadi hal yang memang jadi masalah di generasi muda. Kenapa? Contoh misalnya kita analogikan kita lah anak-anak muda ini. Kelompok Ustadz, Bang Jiang sama Bang Husnul misalnya kelompok yang ingin anak masukin. Kebiasaan di sini misalnya menggunakan lobe atau pakaian Hitam putih. Iya, misalnya. Iya. Tiba-tiba begitu kalau anak datang ke kelompok ini dan pengen diterima kan mau nggak mau mesti ngikutin itu. Pada saat tidak mengikutin kultur itu, nggak asik katanya. Ah, ini bukan anggota kita. Dan itu memang mau diomongkan atau tidak sama anggota kelompok itu, si anak yang ingin gabung ke situ, pasti akan ada dorongan untuk ngikutin lingkungannya. Dan itu yang hari ini terjadi dengan narkoba. Gitu. Ya. Ya. Hah? Nggak, tapi Masya Allah, ya. jadi catatan juga itu terutama untuk yang mulai narkoba dari anak-anak, takutnya di usia tua kelakuannya masih anak-anak. Tapi bukan berarti ada orang tua yang kelakuan anak-anak dia pakai narkoba kan Bang? Ya. Nggak boleh juga disimpulkan. Nggak. Kalau Ini ini kalau kayak ada pembelaan diri kan? enggak. Bukan pembelaan diri. Ada kasih tahu supaya tidak ada kesimpulan. Bisa saya. Kalau Ya. itu sifatnya inner child. Oh, inner child. Kalau Ya, inner ya. kalau inner child memang di semua orang Ya. ada itu Baik, kayak Bang, gitu. baik. Silakan Rustul. Sudah dikonklusikan. Baik, para pemirsa Rasyid TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa melalui line interaktif kita di 0822 88 886630. Bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustadz, tapi ini langsung ke Ustadz juga boleh ya kan Bang? Maksudnya Ustadz kan udah tahu nih fenomena di kita saat ini dari data yang dihadirkan oleh Bang Eka. Tadi adalah ada ancaman yang serius terhadap anak-anak remaja kita atau kaula muda kita saat ini gitu Ustaz. Terutama wanita lebih rentan tadi. Nah, Iya. terutama wanita lebih rentan. Padahal wanita, iya itu Ustaz, datanya gitu. Enggak datanya begitu, kita ngomongin data. Baik. Kalau soal wanita memang ada yang terlalu Bang Eka sensitif. tadi. Baik, Ustaz, gini Ustaz, silakan Ustaz. Maksudnya tanggapannya Ustaz, apa mungkin kira-kira yang bisa menjadi benteng karena kan ini generasi kita saat ini kan bukan lagi generasi yang di sekitarnya ada sosok seperti Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabatnya gitu. Ustaz. Iya. Ditambah lagi ada ancaman di sekeliling mereka yang mungkin pakaiannya sama kita gitu ya Bang atau Iya. pria sehari-seharinya ada di sekitar kita tapi dia memiliki visi misi yang tadi gitu menghancurkan generasi kaula muda kita. Silakan Ustaz. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bang Eka tadi, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Ini kan kalau sekarang kan dari pemerintah sendiri itu dengan istilahnya perang dengan narkoba kan seperti itu. Hari-hari ini kan gencarnya seperti itu, perang dengan narkoba. Nah, oleh karenanya sikap yang seharusnya dilakukan yang pertama kali itu yaitu dari orang tuanya sendiri. Protek dari orang tua. Nah, kalau seandainya orang tua tidak
ambil bagian dalam pendidikan anaknya. Dia tidak mau ngambil pusing bagaimana kelakuan anaknya. Dan itu akan berefek pada dirinya juga. Berapa banyak kasus yang terjadi ketika orang tua disibukkan dengan pekerjaan, kemudian tidak peduli dengan kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, dengan siapa dia berteman. Dia tidak peduli, yang penting setiap dia keluar dikasih harta, kasih uang. Inilah yang menyebabkan si anak itu ya lari dari jalurnya. Karena tidak adanya amanah dari si anak terhadap kepercayaan orang tuanya. Nah, jadi yang pertama kali yang harus dilakukan di sini adalah pembekalan bagi orang tua, pentingnya dia. Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, jadi PR besar sebenarnya bagi orang tua, di samping yang pertama ya mengajarkan kepada mereka agama, tauhid, ya syariat. Ini yang paling penting. Karena dengan syariat ini, dengan tauhid ini, si anak sudah ada pembekalan. Dengan siapa dia akan bermain, dengan siapa dia akan berkumpul. Nah, orang yang dia memang sudah paham, mengerti tentang syariat, mengerti tentang tauhid, dia akan berkumpul dengan yang cocok dengan dia. Dia nggak akan berkumpul dengan yang berlawanan dengan dia. Burung itu akan terbang dengan sejenisnya. Ya, dia akan ikut dengan sejenisnya. Makanya kembali kepada hadis Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung agama temannya. Berteman dengan orang baik bagaikan berteman dengan penjual minyak wangi, kan seperti itu. Kita berteman dengan orang baik-baik, kita bakal jadi baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, yang tadinya kita baik jadi buruk. Nah, seperti itu secara otomatis. Karena apa? As-sahib sahib. Sahabat itu menarik. Iya, sahabat itu dia menarik. Kemana kita akan ditarik itu sesuai dengan karakter sahabat kita. Jadi proteksi dari orang tua, mengajarkan kepada mereka agama itu wajib. Untuk zaman sekarang ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, karena di sana ada kerusakan yang banyak. Dari sisi akidah rusak, dari sisi akhlak rusak, dari sisi pergaulan rusak. Ya, sholat sudah dia tinggalkan, kesyirikan dilakukan. Ya, kedustaan apalagi, kemudian jatuh dalam perkara ini. Ya, menggunakan narkoba. Awalnya kan hanya coba-coba, diawali dari yang ringan dulu, biasanya kan Bang Eka. Ya, diawali dari mulai cenderung kepada ahli hisab. Ya. Kan seperti itu. Narkoba legal. Nah, itu dia. Ya, awalnya dari situ. Ya, ngumpul-ngumpul dengan orang yang merokok, akhirnya awalnya dia batuk-batuk, tapi yang namanya racun itu setiap hari sudah tercium, sudah biasa. Betul. Ya, pada akhirnya dia ngisap batuk sekali. Ya, besok ngisap 2, 3, besok-besoknya sudah 1 bungkus, besok-besoknya jual rokok dia. Nah, seperti itu dia. Awalnya ya dia pakai narkoba. Dia merasa nyaman dan dia lihat di sana ada angka-angkanya. Ya, menguntungkan nih. Akhirnya apa? Dia jadi bandar. Dia jadi menjual. Kan seperti itu. Sementara orang tua mungkin tidak ada subsidi dari orang tua. Gimana cara mendapatkannya? Lagi-lagi kembali kepada orang tua. Ya, lagi-lagi kembali kepada orang tua. Maka kita lihat ya kaula muda di sekitar Nabi yang sudah kita bahas poin-poin sebelumnya, di antaranya adalah Usamah bin Zaid, bagaimana orang tuanya. Ibnu Umar, bagaimana orang tuanya. Ibnu Abbas, siapa yang di sekitarnya. Itulah yang mendominasi. Maka di sini tugas penting orang tua. Ingat, bagi orang tua tidak hanya sebatas memberikan kebutuhan nafkah, tapi dia wajib memberikan kebutuhan batin berupa keimanan, ilmu agama, syariat Allah. Dia harus kenalkan kepada anaknya. Di samping pertama kali dia harus mengenalkan untuk dirinya sendiri. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ini ada potensi untuk dirindukan surga nggak berarti ini Ustaz, remaja-remaja kita zaman sekarang ini Ustaz? Ini cerita Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu tadi dikasih rekomendasi sama Nabi SAW dirindukan surga gitu kan, kita juga pengen gitu ya kan Bang? Ya. Apa masih ada kesempatan atau gimana Ustaz? Ya, khawatirnya kita anak-anak muda seperti ini dirindukan sama bandar. Bukan dirindukan sama. Mana nih kok nggak nelpon? Sulit jadinya. Iya. Masya Allah. Tapi memang kalau perilaku berbeda-beda Bang. Misalnya kita, ini kan tadi cerita orang tua kan, kayak yang tadi diskusi sebelum mulai tadi sama Bang Jiang, apakah orang tua ini kan perlu diedukasi nih? Ada mungkin
Yang orang tua belum paham ini Kelihatan. anaknya kenapa gitu. Iya, Bang. Sangat sih. Kalau kita berbicara yang melanjutkan apa yang Ustadz bilang, salah satu faktor sebetulnya yang memang mendorong anak-anak ini memulai atau menginisiasi menggunakan narkoba di usia-usia dini sebetulnya kena faktor pola asuh. Dari beberapa klien atau banyak klien yang anak tangani selama di Medan ini berpraktek, begitu kita gali memang salah satu faktor yang memicu adalah bagaimana ketidakharmonisan di keluarga. Nah, jadi pada saat si anak ingin cerita, nah ini juga kita berbicara tumbuh kembang anak nih. Tidak banyak keluarga yang memahami sebetulnya usia anak, kalau misalnya umurnya 12 tahun, karakternya seperti apa. Kalau dia masuk 16 tahun seperti apa, pertumbuhan otaknya, kemudian mohon maaf alat kelaminnya, misalnya kesehatan reproduksinya, itu tidak banyak gitu orang-orang tua yang pada saat anaknya bercerita, Pak, ini kok saya mengalami seperti ini ya pas bangun tidur bisa membahas masalah mimpi basah pertama, itu tidak banyak juga keluarga yang bisa menjelaskan itu gitu. Hal-hal yang sebetulnya kita sudah mengetahui itu sebagai orang dewasa. Nah, tapi ya itulah di Indonesia kita harus mengakui bahwa faktanya banyak hal-hal terkait pola asuh anak ini kita mendapatkan pola asuh itu dari warisan. Dari orang tua kita dididik dengan cara mereka. Orang tua kita dididik dengan cara kakek-kakek dan nenek-nenek kita. Tidak mau mempelajari gitu bagaimana mendampingi. Kalau yang Anda tangkap tadi dari penjelasan Ustadz kan bahwa orang-orang tua di zaman Rasul dulu bagaimana mendidik anaknya kan menghadirkan contoh di situ. Nah, hari ini contoh itu nggak hadir. Cuman nyuruh-nyuruh aja gitu. Sholat Browsing aja gitu. Ya, dan banyak belajar dari media sosial. media sosial dan pada Bahasa-bahasa gitu, browsing aja lah coba. nah, gitu. Kok banyak kali ceritamu itu kan udah punya handphone. Cari itu. Nah, orang tua mungkin lupa. Ini kan statis. Nggak bisa kayak kita nih berdialog seperti ini. Dan ternyata dari kasus-kasus yang kita tangani, khususnya anak-anak remaja, ini 1 bulan yang lalu anak baru nanganin keluarga sama anak remaja yang putus sekolah dan akhirnya alhamdulillah bisa sekolah lagi anaknya. Jadi dia udahlah anggota gangster, dia trafficker juga gitu, dipakai sama gangsternya untuk menyelundupkan barang-barang dan berjualan di kalangan seusianya. Itu orang tua begitu anak ketemu, janganlah dulu disuruh pulang Mas Eka, anaknya saya belum sanggup ngasuh. Loh, kok belum sanggup? Saya bilang, kan ini anak ibu dari dulu. Iya, saya memang nggak punya kendali terhadap anak ini. Lah, jadi yang punya kendali siapa? Itulah teman-temannya. Itu sampai segitunya gitu orang tua. Akhirnya apa yang kita lakukan? Memang betul-betul kita melatih kemampuan dia untuk ngobrol sama anaknya. Didudukin. Coba tanya bagaimana, kita pengen ngelihat gitu bagaimana caranya ibu ini berkomunikasi sama anaknya. Sampai hal yang seperti itu tuh kita ajarkan. Dan ini yang menjadi PR kita, seperti betul tadi dibilang Ustadz gitu. Banyak orang-orang tua selain persoalan agama, informasi-informasi umum pun udah kewalahan. Udah kewalahan pada saat mau berdiskusi tentang mimpi basah pertama atau misalnya di anak-anak perempuan menstruasi pertama, enggak. Akhirnya si anak-anak merasa tidak nyaman, apalagi kalau orang tuanya baru datang dari pekerjaan, capek, begitu anaknya mau ngobrol, udahlah dulu, capeknya papa nih, besoklah lagi, besoklah nanti. Akhirnya kan anak nggak nyaman gitu. Padahal harusnya keluarga itu mesti menjadi sumber informasi yang utama dan pertama untuk anak-anaknya. Dan hari ini, informasi yang utama dan pertama itu tidak dari orang tua. Lingkungan, teman, dan ini teknologi. Dan itu menjadi PR gitu. Akhirnya pada saat kita berbicara penyalahgunaan narkoba di anak-anak muda, bagaimanalah kita mau mendorong anak-anak ini untuk tidak merokok di usia dini. Sementara, mohon maaf nih, di acara-acara tradisional masyarakat kita, rokok disajikan secara gratis tanpa melihat siapa yang datang atau orang yang jualan. Emang ada gitu di kita, bang beli rokok berapa cek umurmu? ID. Ya cek ID. Padahal kalau di luar negeri sebetulnya dicek ID, dicek. 21+ Iya. bahkan. Dan harganya dibikin mahal, di kita kan enggak. Nah, sementara rokok, alkohol, dan ganja ini menjadi pintu masuk narkoba ke zat-zat yang lebih berat kadarnya kayak heroin, sabu-sabu. Jadi kalau kita membiarkan anak-anak muda ini merokok di usia yang sangat-sangat muda, di mana pertumbuhan otaknya belum selesai umur 24 tahun tadi, kemudian meminum alkohol dan menggunakan ganja, ini tinggal nunggu waktu aja tadi yang dibilang Ustadz, sehari batuk, 2 hari, 3 hari udah nggak batuk lagi. Dan itu yang terjadi hari ini. Usia yang tadi Ana cerita itu usianya baru 17 tahun. Jadi kan kita bisa bayangkan umur 17 masalahnya sudah se-complicated itu.
artinya kan kita harus mundur 2-3 tahun sebelumnya, 15 tahun. Dan di riset terakhir BNN, usia inisiasi anak muda di Indonesia menggunakan narkoba adalah 15 tahun. Tuh. Baik itu narkoba yang legal maupun yang ilegal. Nah ini PR memang. 15 tahun SMP itu Bang ya? Iya. Bahkan anak pernah nanganin umur yang pertama dia menggunakan itu umurnya 11 tahun. SD? Beganja. Nah, jadi yang Ustadz tadi bilang bagaimana orang tua itu menjadi tokoh kunci di dalam tumbuh kembang anak ya memang betul gitu, karena di usia-usia seperti itu memang tugasnya mandatori gitu, tugas wajibnya ada di orang tua gitu. Dan hari ini anak-anak muda kita, kalau Ana lihat di situasi di lapangan, di kerja-kerja di lapangan ya Masya Allah ya, memang orang tua tidak bisa menjadi atau kurang menjadi informasi pertama dan utama dari anak-anak, sehingga dia mencari keluar rumah. Ya, jadi pada saat ada anak mudanya yang memang dalam tanda kutip melawan, ya jangan salahkan juga kenapa Anda tidak bisa menghadirkan kenyamanan, ketentraman, dan menjadi sumber anak-anak muda ini untuk bertanya. Wajar nggak kira-kira misalnya anak-anak mudanya nih, ini orang tua begitu nanya, udahlah sana dulu, capek Bapak. Padahal mungkin dia ingin mencurahkan, Pak, sebetulnya saya lagi ada masalah. Tapi karena bapaknya mungkin nggak sensitif, sana. Ah ya udah. Terakhir begitu anaknya nggak nyaman dengan statement seperti itu, keluar pintu, ketemu dengan teman-temannya. Ah, pening kan? Ah, sebat dulu ya, sebat dulu kan, jadi ngebaks dulu lah katanya, ngebaks. Udah akhirnya ya nyaman di situ. Dan ini yang juga orang tua tidak pahami bahwa sebetulnya anak-anak muda ini kan butuh ruang eksistensinya gitu. Nah, di keluarga itu juga jarang panggung-panggung dalam tanda kutip untuk anak-anak diberikan tanggung jawab, tapi lebih pada nyuruh gitu, maksa. Padahal kalau misalnya berdialog, ada modul yang pernah Ana pelajari, family intervention, peran-peran di keluarga itu memang dibagi gitu. Misalnya kalau misalnya ada 2 anak, 1 anak ngerjain urusan apa, anak yang lain urusan apa, sisanya ibunya, sisanya bapaknya, itu didiskusikan di dalam pertemuan keluarga model seperti ini. Bahkan dianjurkan untuk kayak membuat rencana keluarga, mau ngapain di tahun ini gitu. Dan itu di masyarakat kita kayaknya belum sampai di situ. Nah, ini akhirnya kerentanan anak-anak muda itu sebetulnya kalau kita lihat dari kerja-kerja di lapangan, memang dimulai dari keluarga, Ustadz. Betul yang Ustadz bilang. Baik. Dan itu bisa dilihat loh di podcast kita sebelumnya mengenai fase anak yang dulu. Sebelum kaula anak muda kan ada fase tamyiz, ada ini. Bisa dilihat loh di medan mengaji ada itu Bang. Kita udah pernah bahas sama Ustadz itu. Untuk edukasi bagi orang tua kan gitu Ustadz ya? Iya benar, betul kan? Ya, pas berarti. Iya. Bahkan di menempa. Kan juga ada. Di Rosyad ada juga. Ya di Rosyad ada juga. Sama Ustadz Abu Salma. Lupa karena udah lama nggak masuk juga. Iya enggak, ini tadi lagi pas momennya. Ya. Silakan terus. Baik Ustadz, kita mungkin bisa kembali ke pembahasan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu Ustadz. Nanti mungkin di compare ke Bang Eka juga kan, apakah memang sasaran anak muda di sini ini kita kalau maksudnya mau dibandingkan ke Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, nggak mungkin juga dibandingkan gitu kan Ustadz. Tapi kan kalau dari sisi kalau misalnya rasa cinta orang tua baik dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya hampir nggak ada lah orang tua yang nggak sayang sama anak-anaknya gitu ya kan. Betul. Kan pasti perbuatan-perbuatan yang lalai dari edukasi atau sikap orang tua ke anak ini kan juga mungkin terlalu besar rasa cintanya atau rasa sayangnya, mungkin ada seperti itu Ustaz. Nah, berkaitan tentang posisi orang tua sekarang dengan kondisi sampai pada akhirnya anak-anak melakukan yang demikian. Kalau kita ingin ngambil benang merah dengan apa yang tengah kita bahas ini, memang begitu jauh. Begitu jauh zamannya dan begitu jauh keadaannya. Karena yang diperjuangkan di awal-awal itu perjuangan tentang keimanan keislaman. Ya, perjuangan keimanan dan keislaman pada saat itu. Dan sampai perjuangan-perjuangan seperti itu mereka dapatkan apa? Intimidasi. Ya, kita kembalikan kepada Ammar bin Yasir ini. Setelah keluarga ini masuk Islam, setelah keluarga ini masuk
masuk Islam. Tentunya di sana ada yang tidak terima. Yang tidak terima siapa? Bani Makhzum. Karena apa? Karena majikannya dulu, tuannya dulu dari keluarga Makhzum, yang dia sudah meninggal dunia, yang tuannya ini memuliakannya, kan seperti itu. Nah, tidak terima dengan agama yang baru, yang dibawa oleh Nabi SAW. Penyiksaan, iya. Maka keluarlah dari lisan Nabi SAW, Nabi hanya bisa melihat. Nabi SAW hanya bisa melihat. Nah, Ammar dipukul sampai keluar darah pada wajahnya. Ya, sampai keluar darah pada wajahnya. Nah, pada saat itu beliau dalam kondisi demikian. Kemudian yang lebih sadis lagi, beliau dalam kondisi apa? Beliau dalam kondisi disiksa dengan orang-orang musyrikin dengan api. Dan lewat Nabi SAW yang memerintahkan kepada Ammar untuk sabar, lalu mengatakan, wahai api, menjadilah dingin sebagaimana engkau menjadi dingin pada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi mengatakan kepada Ammar bin Yasir, sungguh kamu akan dibunuh oleh kelompok orang yang melampaui batas. Ya, engkau akan dibunuh oleh kelompok orang yang melampaui batas. Artinya nanti dia akan mati. Dia akan meninggal dunia. Dalam kondisi dia harus sabar pada saat itu. Nah, penyiksaan selanjutnya yang dialami oleh keluarga Yasir ini, di depan mata dari Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya dibunuh. Bayangkan, yang tadinya dia sudah menyelamatkan orang tuanya masuk ke dalam Islam. Ya, menyelamatkan orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya disiksa. Sumayyah, ya, di dalam sirah itu dikatakan bahwasanya dia ditikam pada kemaluannya. Dan ini merupakan wanita pertama yang syahid dalam Islam. Wanita yang pertama syahid dalam Islam. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi pada saat itu tidak ada kekuatan. Dan Nabi hanya mengatakan, sabran ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bagi kalian surga. Ketika Nabi SAW sudah mengatakan yang demikian, penyiksaan, intimidasi, itu sudah tidak mereka rasakan lagi. Karena janji dari Nabi SAW. Yasir, iya, tidak tahan dengan penyiksaan itu, pada akhirnya dia meninggal dunia, tinggallah Ammar. Yang dia tidak tahan, pada akhirnya dia mengatakan kalimat-kalimat kufur. Ya, dia tidak tahan, pada akhirnya keluarlah kalimat-kalimat kufur dari lisannya. Dan dia pun menyampaikan kepada Nabi SAW tentang kondisi keimanannya. Dia tidak beriman, tapi karena dia terpaksa, pada akhirnya dia mengatakan kalimat kufur. Sehingga Allah menurunkan surat An-Nahl 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap dalam kondisi beriman. Jadi dalam kondisi seperti itu dia mendapatkan uzur. Hatinya tetap mengimani Allah, beriman kepada Nabi SAW. Tapi karena nggak sanggup, pada akhirnya dia mengatakan kalimat-kalimat kufur. Nah, sampai seperti itu intimidasi yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Nah, apakah yang dialami oleh anak-anak muda sekarang seperti itu? Apakah kalau seandainya dia meninggalkan teman-temannya misalnya, ya meninggalkan teman-temannya yang buruk, kemudian dia sudah paham tentang agama, sedikit banyaknya dia sudah mendapatkan nasihat, apakah kalau seandainya dia keluar dari kumpulannya, dia bakal disiksa? Mungkin ada seperti itu. Karena boleh jadi dia pemegang rahasia. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi dia biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Hanya saja mindsetnya apa? Kalau saya nggak berteman dengan mereka lagi, siapa teman saya nanti? Dia sudah cenderung kepada teman-teman yang demikian, sulit untuk meninggalkannya. Makanya kan salah satu yang menyebabkan seseorang yang dia sudah ikut terapi kemudian gagal lagi, apa sebabnya? Kembali kepada temannya sebelumnya. Ketika dia meninggalkan dunia lamanya, kemudian berganti dengan dunia yang baru, teman-teman yang baik, ya yakinlah bahwasanya lambat laun dia akan meninggalkannya, dia akan lupakannya dengan dunia yang baru sekarang. Tapi kalau seandainya dia sudah mengadakan perbaikan diri, perubahan, tapi ngumpulnya dengan teman-temannya yang seperti semula, itu bakal kembali lagi. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan tadi, ya sebagaimana perkataan yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya teman itu menarik. Ya, teman itu menarik. Nah, demikian. Ya, jadi hendaknya dalam kondisi seperti ini, peran orang tua ketika memang dia tidak bisa
totalitas di dalam mendidik anaknya, tidak paham dengan benar, di samping dia harus terus belajar, maka dia boleh mencari mitra yang bisa membantu dia di dalam mendidik anak-anaknya. Maka kembali kepada kepada apa? Kepada ke sekolah. Lihat, ya, visi misi, tujuannya apa, target kompetensinya apa dari sekolah itu. Itulah yang mendukung. Dari situlah orang tua bisa belajar benar bagaimana mendidik anaknya. Dia tidak bisa mengajarkan sendiri, dia butuh orang lain, maka dia harus berjibaku, ya, mengeluarkan harta untuk apa? Untuk pendidikan anaknya. Walaupun kita katakan tidak semuanya orang yang bisa menjamin dengan masuk di sekolah itu dia dapat hidayah. Karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi itulah usahanya. Terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kondisi seperti itu, adanya perubahan pada dirinya, adanya perubahan pada anak-anaknya, supaya anak-anak itu aman dan bisa, ya, mencontoh lah, minimal mencontoh para sahabat Nabi SAW, walaupun tidak semua, tapi menginginkan adanya kebaikan di sana. Demikian, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini kita dibatasi waktunya kan Ustaz. Jadi mungkin tersisa 5 menit lagi untuk sebagai penutup aja Ustaz. Ini mungkin di zaman sekarang yang sering kita lihat lah gitu Ustaz, fenomena yang agak sulit disabari oleh orang tua itu rengean anaknya sendiri gitu Ustaz. Jadi minta ini dikasih, difasilitasi, tapi akhirnya ya jadi jatuhnya ke sebenarnya yang nggak diharapkan tadi gitu. Ini sebenarnya solusi dari syariat seperti apa Ustaz? Ya, kita sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Jiang tadi, podcast sebelumnya berkaitan tentang fase-fase anak-anak, kan seperti itu. Ada yang memang anak itu pengen sesuatu dari orang tuanya dan dia punya senjata tajam. Ya, senjata pamungkas ini. Ya, kalau sudah nangis, cair lah insya Allah. Atau minta depan pas ada tamu. Benar Bang, pengalaman. Biasa. Ya, supaya orang tuanya lebih malu kan, Iya, seperti itu. Nah, yang seperti ini, yang sebagaimana yang pernah kita sampaikan, biasa saja. Dan kita juga sebagai teman-teman orang tuanya, kita menganggap biasa. Begitulah karakter anak. Jangan kita salahkan orang tuanya, ini nggak sayang dengan anaknya. Nah, kita punya prinsip, si anak boleh mendapatkan sesuatu, tapi ada konsekuensinya. Mau ini konsekuensinya, hafal 1 juz. Juz 30 dihafal. Dapatlah ini. Ya, juz 29 hafal. Dapatlah ini. Hafallah hadis arba'in, 1 hadis, dapatlah ini. Jadi semua yang diinginkan anak itu tidak serta-merta diberikan, disajikan orang tua. Meminta apa? Iya, kalau memang orang tuanya itu sanggup. Bagaimana kalau orang tuanya tidak sanggup? Nah, jadi di sana kan ada edukasi yang penting dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ada sesuatu yang harus dikejar oleh si anak untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tuanya. Dan orang tua ketika sudah menjanjikan, ingat jangan dusta. Nah, kalau nanti selesai juz 30, insya Allah sepedanya cair. Musim-musim sepeda kan seperti itu. Bermanfaat nggak sepeda bagi anak? Nah, bermanfaat baginya. Maka lihat dulu yang mau kita berikan bermanfaat atau tidak. Ya, terkadang kan sesuatu yang kita berikan kepada si anak ternyata nggak bermanfaat, mudarat bagi dia. Ya, mudarat bagi dia. Nah, seperti itu. Boleh kita memberikan sesuatu. Dan ada prinsip yang namanya apa? Harus tega. Ketika anak seperti itu dengan mengeluarkan senjatanya, harus semuanya orang tua harus memberikannya, jawabannya tidak. Ya, orang tua harus memberikan pendidikan kepada anaknya. Tidak semua didapatkannya itu dengan cara mudah. Harus dengan cara adanya usaha. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, sudah selesai nggak cuci piringnya? Misalnya dia diberikan tugas untuk apa? Nyuci piring. Selesai nyuci piring adalah hadiah yang diberikan. Dan ini kan edukasi. Sebagaimana tadi pembagian tugas-tugas yang disampaikan kan seperti itu. Nah, seperti itu dia. Jadi, jangan serta-merta bagi orang tua memberikan sesuatu yang diinginkan oleh si anak tanpa ada usaha yang dilakukan oleh si anak. Tega boleh, karena tujuannya untuk pendidikan. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Bang Eka, mungkin ada tambahan Bang Eka untuk para orang tua yang mungkin mendengarkan podcast kita siang ini, silakan. Baik. Sebagai penutupnya. Ya, bergerak dari situasi yang ada sih, dan qadarullah anak juga udah menjadi orang tua gitu. Jadi hal-hal yang tadi Ustadz sampaikan sebetulnya ada peran yang sangat penting untuk orang tua itu belajar banyak hal.
dari ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang terkait memang dunianya anak-anak itu gitu. Karena memang yang disarankan ke kita juga kan mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Ini seringkali banyak orang tua ini mendidik anak-anak dengan cara dan zamannya mereka gitu. Dan ini yang sebetulnya kalau Ana lihat di masyarakat ini yang rada menjadi tantangan akhirnya gitu. Bagaimana gaya kita diterapkan kepada anak-anak itu seringkali membal kalau sama anak-anak sekarang ini. Dan memang informasi dan pendidikan itu menjadi penting. Nah, orang tua dalam kaitannya remaja dan narkoba ini mau tidak mau harus mengerti dan belajar tentang yang tadi Bang Husnul bilang. Perlu nggak sih sebetulnya orang tua itu belajar tentang narkoba? Perlu gitu, karena memang hari ini barang itu udah ada di dekat kita, udah bukan lagi jauh-jauh gitu, dan itu memang harus dipahami gitu. Tidak cukup kita hanya bilang nggak boleh, tapi harus ada lanjutannya gitu. Nggak boleh ini gimana? Ini secara syariat nggak boleh seperti ini secara kesehatan seperti ini, dan itu memang PR-nya kita sebagai orang tua bagaimana memenuhi diri kita dengan segala macam ilmu pengetahuan. Yang berikutnya mungkin Ana bisa berbagi saran dengan para orang tua di luar sana gitu, para pendengar Rasyad. Jadikan anak-anak remaja ini memang seperti sebaya kita. Pada saat kita akan berdialog atau ngobrol dengan dia, tempatkan posisi kita memang sesuai dengan usianya mereka gitu. Ya, peran orang tua dan anak itu nggak akan hilang sebetulnya. Jadi kita kan kadang ada bertemu dengan orang-orang tua yang kayaknya tuh pengennya tuh memang betul-betul dihargai, bener-bener dihormati gitu. Ya memang seperti itu harusnya gitu. Tapi ada hal yang mungkin kalau kita terlalu kaku, anak tuh akhirnya jadi nggak nyaman gitu untuk, bahkan jangankan ngomong gitu, buat nyender aja kayaknya agak, ini pas nggak nih momennya mau nyender sama bapak atau mama nih. Nanti salah-salah kena gampar juga gitu. Nah ini yang gitu-gitu kadang jadi kendala gitu. Nah jadi egaliter dalam posisi dengan anak-anak ini dalam hal-hal berdiskusi tentang masalahnya mereka, masalah tumbuh kembangnya juga bakal lebih enak gitu pada saat kita udah punya ilmu pengetahuannya, agama dan segala macamnya, kemudian kita memposisikan diri sejajar dengan mereka. Insya Allah hal-hal yang memang akan kita berikan ataupun akan anak-anak tanyakan itu bisa ngalir dengan luas gitu, dengan enak. Nah mungkin ini juga yang menjadi pesan anak terakhir gitu. Hari ini selain narkoba ini juga banyak gerakan-gerakan di luar sana yang memang menyasar anak-anak muda ini, terutama gerakan-gerakan liberal ya. Kemudian berbicara tentang hak asasi manusia dan segala macam, itu juga saya rasa keluarga perlu mengetahui isu-isu itu gitu. Kenapa? Karena memang hari ini bagaimana anak-anak kita bisa lihat di televisi melaporkan orang tuanya gara-gara kena jewer, gara-gara berurusan masalah tanah atau barang-barang yang sebetulnya kok sampai ada gitu anak yang kayak gitu. Dan itu karena gerakan-gerakan ini kalau Anda lihat memang, dan ini kan hak asasi saya punya kontrol terhadap diri saya Pak, saya boleh melakukan ini aja terhadap badan saya ini. Ini kan pemahaman-pemahaman yang sebetulnya perlu diluruskan dengan akidah-akidah tadi yang Ustadz bilang. Dan hari ini remaja-remaja hidup di dunia itu, hak asasi manusia, kebebasan dan yang lain-lain itu udah terlalu banyak gitu, dan memang tidak berimbang gitu, akhirnya tidak ada saringan dan yang lain-lain. Dan qadarullahnya juga banyak orang tua yang tidak memahami dan tidak mau tahu terhadap situasi ini. Ya akhirnya ya udah dia lari kemana-mana gitu. Itu jadi topik kita di pekan yang akan datang. Gitu. Insya Allah. Dan mudah-mudahan Bang Ji yang datang. Insya Allah. Ustaz, terkait pembahasan Ammar bin Yasir dicukupkan Ustaz? Kita lanjut pekan depan. Kita lanjut, berarti ada part keduanya insya Allah Ustaz. Baik para pemirsa Rasyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami di sini dan juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami ucapkan kembali jazakumullah khairan ke Ustadz Permana dan Bang Eka. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.